Ya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Ini yang hadir cuma 2 orang. Kelintir. Seperti biasa. Belum Bu, yang lain belum masuk. Tadi udah, oh belum masuk. Tadi udah saya baca sedikit sih ini apa namanya bab 2-nya. Jadi saya bahas di akhir aja ya. Oke Nanti Bu. kekurangannya apa, perbaikannya apa. Oh, iya. Ini gimana mau langsung mulai? Saya ngikut Bu. Ya ikut aja Bu, kalau 2 cukup ya. Udah aku share di grup juga Bu. Bisa. Nah, Kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman. ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun bab 2 ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat abstrak, kemudian menyusun bab 1. Nah, ini teori dasar ya untuk menyusun bab 2 dari penyusunan proposal tugas akhir. Nah, ini desain penelitian secara umum ya. Yang pertama, desain penelitian ini pertama penyusunan. Jadi desain penelitian itu isinya penyusunan instrumen, terutama ini yang nanti tujuan akhir atau tujuan dari penelitiannya nanti sifatnya bukan simulasi, artinya implementasi langsung atau aplikasi langsung menggunakan instrumen atau alat ya. Kemudian yang kedua menarik sampel atau uji ya, sampel uji coba. Kemudian sampel ini contoh dulu. Kemudian ada uji coba tes berarti tes drive dari instrumen, atau misalkan kalau menggunakan simulasi berarti tes drive dari simulator yang dibangun dalam programnya. Kemudian mengumpulkan data dari hasil uji cobanya. Kemudian dilakukan pengolahan data dari data yang sudah dikumpulkannya. Ini adalah susunan desain dari sebuah penelitian. Jadi ada penyusunan instrumen dulu, kemudian penarikan sampel. Sampel ini contoh kecil ya. Kemudian kita melakukan uji coba. Dan kita biasanya kalau melakukan uji coba itu ada setup parameter tertentu. Nah, ini kita butuh sampel dulu. Bisa dari penelitian yang sudah ada, terus dikembangkan dan lain-lain dengan menambahkan sebuah parameter, baru kita melakukan uji coba. Terus kita kalau simulator atau perangkatnya sudah jadi, berarti kita bisa mengumpulkan data ya, baik dari hasil uji coba atau simulatornya tadi. Nah, kemudian datanya diolah. Data pengolahan data ini masuk bab 4. Kemudian kalau metode penarikan sampel uji coba itu masuk bab 3. Kemudian analisa itu masih bab 4. Dan masuk kesimpulan dan hasil ini masuk bab 5. Ini kenapa tulisannya kelihatan?
Perlahan engkau pun jauh dari hatiku melupakan. Gak usah Oh iya nyanyi. iya iya. Saya lupa namanya. Nanti saya edit aja ya. Ini bagiannya apa? Kita lanjut dulu aja. Persyaratan penelitian yang pertama, substansi penelitian. Substansi penelitian ini terdiri dari beberapa poin ya. Poin yang pertama menunjuk pada substansi tertentu yang akan diteliti. Yang kedua, masalah yang diteliti harus jelas substansinya. Yang ketiga, substansi tersebut mengacu pada teori tertentu yang berada dalam lingkup suatu ilmu pengetahuan. Kemudian penelitian dikatakan memiliki signifikansi teoritis jika berfungsi mengembangkan teori-teori dari ilmu pengetahuan, berfungsi mengembangkan teori-teori dari ilmu pengetahuan ya, menjadi substansinya. Selain memiliki signifikansi praktis, hendaknya mendukung pentingnya kepentingan praktik, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian poin yang keduanya, metodologi penelitian ya. Ini isinya latar belakang penelitian, tujuan dan hipotesis, kerangka dasar penelitian, penarikan sampel, kemudian metode pengumpulan data, yang keenam analisis data. Nah, ini unsur-unsur pokok dari desain penelitian. Yang pertama, konseptualitas masalah. Dan yang kedua ada metodologinya. Jadi metodologi itu teknik atau cara kita untuk memecahkan masalah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyusun dulu konsep masalahnya atau identifikasi permasalahan. Nah, ini ada di latar belakang. Latar belakang masalah, gejala-gejala umum dan khusus. Kemudian kita rumuskan masalah. Ini biasanya susunannya ada di bab 1 ya. Signifikansi penelitian, artinya kenapa sih kita perlu memilih suatu topik tertentu sesuai dengan judul tugas akhir masing-masing ya. Kenapa alasannya? Ini signifikansi atau pentingnya dari sebuah penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini misalkan mendesain, rancang bangun,
atau analisa dari data yang diperoleh. Kemudian yang kedua, hipotesis. Hipotesis kemarin sudah kita bahas ya sebelum kita UTS itu. Hipotesis itu dugaan sementara diperolehnya dari namanya teori-teori ya. Kalau kita sudah baca materi-materi, nah kita menyusun apa namanya atau membuat sebuah apa ya kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah ada. Nah, setelah kita merumuskan atau mengidentifikasi permasalahannya yang ada, contohnya kalau misalkan apa namanya masalah permasalahannya adalah misal kalau punya Aulia itu apa koneksi kalau kita ada di luar dari hotel itu ya kenapa tidak memakai Punya saya salahnya apa, jaringan Bro? kabel ya atau menggunakan jaringan wireless Oh, ya ya ya. di luar hotel misalkan. Enggak, ini contoh belum sampai apa kita bahas bab 2 ini contoh aja. Contoh dari identifikasi permasalahan. Misalkan identifikasi permasalahan ini kita membuat apa namanya? Kita membuat apa perangkat atau implementasi langsung ke perangkat aslinya ya. Nah, itu yang bisa terkoneksi dengan perangkat yang sudah ada, misalkan seperti itu. Maksudnya konseptualisasi masalah ini identifikasi permasalahan dari topik tugas akhir yang sudah ada. Contohnya selain kemarin yang saya baca punya Aulia tadi. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita butuh metode, sebuah metodologi ya. Nah ini isi dari metodologi ini ada beberapa poin. Yang pertama ada kerangka hipotesis, kemudian definisi operasional, kemudian ada indikator empiris, pengukuran kerangka hubungan, kemudian poin yang kedua, sampel ini apa namanya contoh-contoh ya. Ini ada poinnya berdasarkan analisis populasi dan sampel. Kemudian mengumpulkan data. Ini teorinya dulu ya, baru nanti kita berangkat ke apa implementasi. Metode pengumpulan data baik secara perhitungan real ya atau berdasarkan simulator. Misalnya tugas akhirnya hanya menganalisa. Nah, itu bisa mengumpulkan data. Dari pengumpulan data baru kita dapat menganalisa datanya ya. Pertama analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini misalkan hanya berdasarkan data-data empiris. Jadi misalkan hasil perhitungan 1 ditambah 1 sama dengan 2, yaitu sesuai dengan hasil pengumpulan data dan hasil simulasi. Itu analisis pendahuluan. Kalau analisis selanjutnya berarti sudah mulai kita menganalisa lebih dalam. Teorinya apa sih? Sehingga apa misalkan 1 ditambah 1 itu 2. Misalkan masalah aljabar dan lain-lain. Itu cara penghitungnya. Kemudian latar belakang penelitian. 3 bagian yang penting. Yang pertama, dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Jadi ini sebaiknya disampaikan ya, terutama kelebihan dan kekurangan tentang penelitian ini hendaknya disampaikan di dalam latar belakang. Latar belakang ini bisa ada di bagian pendahuluan atau di bagian awal dari dasar teori. Nah, ini hendaknya disebutkan. Jadi dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya apa sih, kenapa saya memilih topik tersebut gitu. Nah itu pentingnya apa gitu. Kalau kekurangan dan kekuatannya itu kan biasanya ada di kelebihan-kelebihannya. Tapi pasti juga ada kekurangannya ini untuk masukan dari penelitian lanjutan. Jadi penelitian itu sebaiknya tidak tertutup ya. Maksudnya tertutup itu setelah Anda meneliti terus selesai gitu, tidak bisa dikembangkan lagi. Nah bagusnya penelitian kalau sudah Anda kerjakan, nah ini muncul lagi penelitian-penelitian yang lanjutan. Nah itu bisa berangkat dari kekurangan, misalnya kekurangan dari topik yang Anda pilih ini apa sih, contohnya seperti itu. Nah itu bisa untuk nanti saran dari pengembangan. Yang kedua dapat diungkapkan dengan 2 pendekatan, yaitu secara teoritis dan secara empiris.
Secara teoritis sudah paham ya, berarti berdasarkan dari dasar teori-teori pendukung yang dikumpulkan, yang kita membaca literatur, atau bisa juga dari kita diskusi dengan pihak terkait yang misalkan yang expert atau yang ahli dalam bidang tersebut. Ini ada dua cara ya untuk pendekatan secara teoris. Kalau pendekatan empiris ini sifatnya lebih subjektif. Jadi hasil pengukuran, penggunaan rumus-rumus, nah ini ada di sini. Secara empiris dilakukan dengan mengungkapkan kesenjangan-kesenjangan yang ada dan usaha yang dilakukan untuk mengatasinya, yang mengantarkan pada perumusan masalah. Yang ketiga, mengungkapkan pentingnya atau signifikansi penelitian. Ini pentingnya. Jadi di awal dibahas, di akhir juga dibahas. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sebaiknya Anda menambahkan pentingnya atau signifikansi penelitian ini di dalam bab 1. Bab 1 di bagian pendahuluan dan juga di bagian abstrak. Itu penting. Latar belakang kenapa sih Anda memilih judul atau topik tersebut. Ini untuk dapat dampak dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau kehidupan praktis. Jadi penelitian itu yang bagus seperti itu terus tumbuh ya, terus berkembang dengan perbaikan-perbaikan lanjutan. Kemudian poin yang kedua, perlu diungkapkan signifikansi teoritis dan praktis dari penelitian yang bersangkutan. Kemudian tujuan dan hipotesis. Setelah bertolak dari latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan menyatakan secara eksplisit tujuan yang akan dicapai oleh penelitian yang bersangkutan. Tujuan penelitian tersebut adalah jawaban pertanyaan dasar penelitian dalam latar belakang. Setelah kita membuat latar belakang ya, jadi kita menyusun tugas akhir ini tujuannya untuk misalkan menyelesaikan masalah titik-titik atau menambahkan kekurangan dari penelitian sebelumnya mengenai titik-titik, misalkan seperti itu. Kemudian tujuan ini meliputi pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan apakah, kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian. Kemudian yang ketiga, dipertajam dengan menyusun dalam bentuk hipotesis. Hipotesis ini bisa kita peroleh kalau kita baca literatur. Jadi hipotesis ini adalah semacam kita menyimpulkan dari sumber-sumber yang sudah kita pelajari atau dari narasumber. Kemudian kita membuat sebuah kesimpulan dari hal-hal tersebut. Nah, tapi belum dibuktikan baik secara empiris. Nah, ini biasanya secara empiris ya. Melalui analisa data, pengumpulan data, analisa data, dan lain-lain. Nah, itu disebut hipotesis. Nah, nanti jawabannya ini nanti ada di bab 3 bab 3 dan bab 4. Kemudian definisi hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Empiris itu pendekatan objektif. Dan kita menggunakan rumus-rumus. Misalkan, ini saya ambil contoh ya. Perhitungan path loss misalkan. Atau perhitungan bit error rate. Kalau dalam jaringan itu perhitungan delay, jitter, throughput. Nah itu pembuktiannya dengan objektif ya. Dengan parameter dan rumusan. Kemudian langkah-langkah penelitian yang disajikan dalam hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Nah, ini kita akan menyusun bab 2 ya. Bab 2 ini isinya adalah dasar teori atau kajian pustaka. Nanti saya berikan masukan-masukan sedikit ya terhadap tadi ada kesalahan-kesalahan umum untuk menyusun bab 2. Kemudian, hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoris dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Nah, ini saya membuatkan, ini adalah desain diagram penelitian. Diagram penelitian ini adanya di bab 3 sebenarnya. Jadi ini kan Anda sudah berproses menyusun bab 2. Kajian literatur ya atau dasar teori. Nah, nanti dilanjutkan ke bab 3. Nah, bab 3 itu isinya seperti ini. Diagram penelitian. Anda itu mau meneliti prosesnya seperti apa. Nah, ini
Contoh diagram penelitian yang salah, yang sebelah kanan, ini yang saya kotakin tanda merah itu yang bagian-bagian yang seharusnya dihilangkan. Dan yang bagian yang kiri ini yang betul. Jadi menyusun diagram penelitian ini bukan menyusun sebuah program ya. Kalau ada start, kemudian ada end, ini adalah susunan dari simulator atau menyusun simulasi. Jadi diagram penelitian bukan sebuah program ya. Jadi Anda tidak perlu ini decision maker ini. Misalkan ya loopingnya kemana, tidak loopingnya kemana. Jadi hanya perlu seperti ini. Ini yang umum sekali, jadi setiap saya baca proposal tugas akhir atau setiap saya baca tugas akhir yang sudah selesai itu, nah ini umumnya dia bikin seperti ini. Jadi mohon dikoreksi ini. Jadi diagram penelitian itu proses Anda mulai meneliti dari awal sampai akhir. Nah, kalau Anda mau menyusun program untuk simulator, nah boleh ini pakai mulai decision maker kemudian sampai dengan nah, boleh pakai diagram seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini saya ambilkan dari mahasiswa saya. Dia meneliti tentang LIFE. Jadi untuk diagram penelitiannya yang awal dia membuat rangkaian LIFE dari opti sistem. Dengan diagram penelitian ini Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusinya dengan menggunakan metodenya. Metode yang tepat apa sih misalkan gitu. Kemudian penentuan parameter LED, ini optical signal, ada pin signal model. Kemudian penentuan parameter CCP Inter-Loss Channel. Kemudian menjalankan simulasi di opti sistem, berarti dia membuat simulator ya dengan opti sistem. Kemudian hasil parameter ini pengukurnya ada BER, SNR, dan path loss. Kemudian yang terakhir pengambilan data dan analisa. Nah ini bisa lagi dibuat di sini. Jadi saya biasanya akan bertanya, kalau membuat simulasi ada bloknya kan? Ada blok diagram penyusunan program. Nah ini perlu dijabarkan lagi di bab selanjutnya. Nah ini contoh penyusunan bab 3 ya. Nah sekarang kita bahas mengenai bab 2 yang sudah Anda buat. Coba saya tampilkan dulu ya, sebentar. Ini punya Aulia. Ini punya Aulia. Aulia, kamu dalam menyusun ini punya referensi ya? Contohnya ini kan Anda ya pada paragraf ada. Pada paragraf pertama ini Anda mensitasi kan atau menyatur atau mengcopy dari sebuah referensi ya. Ya. Karena kalimatnya bisa dibaca seperti itu atau dipahami. Ini sebuah penelitian dilakukan oleh Harry Sukirman. Berarti Anda di sini perlu melakukan sitasi. Oh iya, Bu. Sitasi ini disusun di daftar pustaka. Di dalam ini saya berikan contoh ya. Sebentar sambil saya tampilkan untuk contoh penyusunan. Ini ya. Sudah kelihatan. Nah, ini sebuah proposal ya yang disusun mengenai LIFE punya yang Muhammad Adi Harista. Nah, ini dia membuat daftar pustaka di bagian citasi nomor 1 atau daftar pustaka nomor 1 ini ya. MN Sohel R. Jandong, MM Uba and Irsad, a comprehensive look at data mining technique contribution to medical data growth, a survey of research review, and the science development in intelligent computing, communication, and device. Volume 752, S. Patnaik, and V. Jain, EDS Singapura, Springer Singapura tahun 2019, halaman 21 sampai 26. Nah, kita lihat di bagian dasar teorinya. Nah, dia mensitasi di bagian bawah ini. Nah, artinya dia mengambil paragraf ini berdasarkan sumber tersebut. Nah, yang kekurangan dari Aulia tadi kamu belum melakukan citasi itu ya.
Jadi perlu sambil membaca dasar teori ini sebaiknya menyusun juga daftar pustakanya. Nah, urutan daftar pustaka itu dari yang paling awal di citasi. Jadi kalau di sini muncul awal duluan, berarti di daftar pustaka itu juga harus ada di nomor 1 sesuai nomor urutnya ya. Penyusunannya sesuai dengan daftar panggilnya dan seterusnya ke bawah ya. Nah, ini ada aturannya. Penyusunan daftar pustakanya ada aturannya ya, baik nanti dari Referensinya jurnal, baru 1, Bu. Oh gitu, ya nanti ditambahin. Minimal berapa? 15. Tahu saya Minimal berapa, Bu? Minimal 15. Hah? Oh Ya. iya. Terus ini ya, hati-hati jangan copy paste kalimat kalau nanti kamu dites cek plagiator ini kalau kalimatnya punya yang sama. Nah, nanti kamu tesnya yang sama berapa persen kan dihitung minimal berapa persen yang sama dari sumber referensinya. Siap. Digunakan kalimat yang lain mungkin intinya sama tapi gunakan referensi kalimat yang lain, penggunaan referensi kalimat. Siap, Bu. Ya. Oke. Ini saya baca punyanya Hamim Tohari. Tadi sama ya, masalah citasi ini belum muncul juga. Kemudian yang kedua, kekurangan di sini nih yang saya tandai kuning adalah untuk penggunaan bahasa Inggris ini ditulis miring. Ini antena oke bahasa Indonesia atau mau menggunakan bahasa Indonesia. Access point biasa. Nah, untuk mengetahui istilah paham ya? Untuk mengetahui istilahnya ada atau enggak ini saya tunjukkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bisa diakses online. Bu, itu belum fix aksesnya dari bimbing, Bu, soalnya ngirim dadakan. Oh iya, enggak apa-apa. Sambil jalan, sambil diperbagi. Ya itu pekerjaan meneliti itu kita butuh waktu yang sangat lama sekali untuk membaca berulang-ulang. Ya jangan bosan. Nah, tadi. Ini saya tunjukkan. Nah ini beberapa teknik ya saya kasih trik-triknya untuk menyusun proposal tugas akhir yang baik dan benar. Ini sebenarnya kesalahan-kesalahan umum di mahasiswa saya juga seringnya melakukan kalau dalam tahap awal kesalahannya juga seperti ini. Ini kelihatan ya di layar. Nah, Anda bisa akses ke sini kbpi.kemendikbud.go.id. Ini mencari kalau misalkan kita cari istilah dalam bahasa Indonesia ada nggak? Ini kan ini ada beberapa. Berarti gunakan aja istilah bahasa Indonesia. Terus contohnya apa ya? Saya mau menuliskan input. Ada nggak ya? Ada di dalam ada, berarti kita bisa menggunakan ini dan tidak perlu digunakan tanda miring ya, karena sudah disadur di dalam bahasa Indonesia. Nah itu contohnya. Untuk membedakan mana sih istilah asing dan mana yang masuk di dalam bahasa Indonesia, kategori bahasa Indonesia. Dan kita banyak ini penggunaan istilah-istilah teknis dan di dalam bahasa Inggris. Kemudian yaitu ya yang terpenting citasi sama tadi ya. Oke, ini kamu sudah membuat membuat equation juga. Equation itu rumus. Ini ya. Ini pakai apa ini? Ini kalau mau buat rumus di sini saya tunjukkan. Jadi bagian insert di bagian atas ini ada equation. Nah, ya Bu, kemarin pakai itu kok Bu. Iya pakai ini, cuman enggak oh iya itu.
Ada Iya sebagian pakai yang itu Bu. ambil. Nah, ini terus di bagian kanannya di sini dikasih urutannya. Ini equation keberapa? Oh ya. Oh, itu kalau susah. Sebenarnya ada dua cara ya. Ini bisa dibuat tabel, dua kolom. Ini saya kasih contoh. Kalau mau rapi ya. Halo? Halo? Apa namanya? Misalnya ini saya copy ke sini ya. Ini supaya nanti apa nggak geser, kita nggak perlu geser-geser gitu. Misalkan, nah ini misalnya saya sebut ini equation 1 ya. Nah, seperti ini. 1. Nah, kita hide apa line-nya ini. Layout-nya kita desain. Desainnya mana? Border ya. Bordernya no border. Nah, itu tampilannya seperti itu kan. Lebih rapi. Nah, itu tekniknya dapat trik-triknya seperti ini. Untuk membuat sebuah Oke Bu. equation kan karena kita buat tanda di sini kan misalnya equation. Nah, Oh nanti ke berarti bawah rumus kalau itu misalnya kita membuat apa? Ada gimana urutannya. Bu? Mulai dari kamu menulis rumus yang pertama ini di sini ya. Kalau saya nemukan ini yang pertama ini ya. Yang pertama kamu nulis rumusnya ini. Ada nomornya, udah urutan nomor. Ini untuk equation sebelah kanan. Ini misalkan ini adalah nomor pertama di bab 2 ini ya, nomor pertama untuk rumus ya. Ini saya kasih contoh. Iya. Nah, misalnya kamu nanti ketemu kedua di bagian bawah, misalnya kamu mau ngasih rumus untuk bit error rate, nah ini ada kan. Nah, itu kasih nomor 2 dan seterusnya ya sesuai urutan. Paham enggak? Paham? Paham Bu. Paham ya? Nih. Oh. Nah, nanti kalau kamu memanggil lagi rumusnya itu misalkan di bab 3 atau di bab biasanya di bab 3 atau bab 4 ya. Nah, itu tinggal dipanggil aja apa dalam kurun tinggal kita panggil aja seperti ini misalkan. Berdasarkan ini contoh ya, berdasarkan apa memanggil bahwa Anda menggunakan rumus misalnya tentang bear gitu. Ini kalau cara kita untuk memanggil di bab yang lain ya, karena sudah disebutkan di dasar teori. Seperti itu. Nanti dalam penulisan jurnal. Paham ini, Amin? Sejauh ini? Halo? Paham ya? Paham Bu, paham. Oke. Ya, ini yang penting itu dulu ya. Nanti apa selanjutnya mengikuti. Kemudian untuk menyusun bab 2 ini nggak perlu terlalu panjang. Jadi inti yang diperlukan aja sesuai dengan judul. Jadi kamu butuh apa dasar teori apa sih pendukung dari tujuanmu di apa penelitian ini nggak perlu banyak-banyak. Ya, kamu pakai parameternya kalau saya lihat di sini kan ada BER. Ya, berarti kamu perlu apa rumus BER, kemudian in power budget. Ya, ini yang dihitung aja ya, yang akan dihitung dan nanti digunakan terutama di bab 3-nya nanti. Oke, Iya Bu. berarti ini masih butuh perbaikan ya. Butuh beberapa perbaikan ya. Ini dirapikan lagi. Kemudian, oh ya, tadi saya mau bahas mengenai cara mensitasi sebuah gambar. Saya balik lagi ke punyanya ini. Punyanya Aulia. Tadi saya melihat ada kekurangan. Cara mensitasi gambar. Ini Aulia. Gambar 2.1 kamu ambil dari referensi berapa? Referensi 1 tadi ya, masih sama. Iya Bu. Soalnya kan baru Nah, ini satu perlu itu disitasi ya. jurnalnya. Ini perlu kamu citasi seperti ini. Kelihatan kan ya? Ini. Kelihatan, Disitasi misalnya. kelihatan. Nah, ini 1 gitu. Nah, Oh baiknya iya. kalau kamu bisa gambar sendiri ya.
Oh iya, Bu. Kalau itu yang lebih baik digambar sendiri. Terus jangan lupa di citasi sumbernya kamu ambil dari mana. Tadi juga sama punya Hamim ya. Siap. Siap. Karena gambar itu kan kecuali kalau kamu benar-benar mendesain sendiri baru kita tidak perlu citasi. Oke. Kalau sudah oke, lanjut ke ini aja ya. Apa namanya? Presensi. Tadi ada pertanyaan ya? Pas 2. Boleh nanya? Kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas. Belum ya? Jadi ini sambil dikerjakan. Aman Bu, aman. Jalan. Ya, aman. Ini apa namanya? Kita absen dulu sebelum mengakhiri kuliah. Mirza, tidak ada ya? Dulhamim hadir. Aulia ada? Hadir. Prilian ada ya? Rizky? Dikit? Ada Bu. Lilian ya tadi? William ada Bu. Tadi ada ya? Ada Bu. Jessica. Arin juga ada Bu. Ada Bu. Ya. Langsung gercep banget ke Arin ke Bu. Ya iya. Bu. Bu. Kayaknya tadi mau menang ya. Bu. Kalau misalkan jadi home base-nya Ibu itu di mana Bu? Di optik apa di networknya Bu? Kalau saya optik. Optik. Iya. Tapi saya juga bimbingnya ini sih, bimbingnya juga campur-campur. Saya juga bimbing IoT dan lain-lain. Jadi itu kadang tergantung apa pilihan mahasiswa nanti cocok-cocoknya ke siapa gitu. Terus kalau misalkan penguji itu biasanya milih sendiri atau gimana Bu? Di pembimbing satu yang lebih dominan ya, atau yang lebih banyak mengatur, misalkan menginput nilai, terus memilih dosen penguji. Nah itu biasanya pembimbing satu. Kalau pembimbing 2 itu tugasnya lebih ke support, mendukung atau menambahkan ke yang belum dibahas dari pembimbing 1. Gimana sudah punya bayangan? Saya tinggal revisi Bu. Revisi apa nih? Revisi pembimbing 2, pembimbing 1-nya sudah ACC. Oh gitu. Kamu apa sih materinya tadi tentang PLC ya? PLC iya, itu Bu. berarti kontrol kendali itu ya, apa? Aku lebih ke ininya Bu. Simulasinya sih. Oh, simulasi kok pakai apa? Pakai WDM Bu. Itu basisnya WDM, tapi aplikasinya optik system. Nah itu kalau yang sudah senior itu Pak Pras. Itu lebih ke jaringan dominannya. Kamu kan ada campur-campurnya tadi Pasder dan lain-lain. Ya CI cocoknya Pak Pras. Kalau PLC-nya berarti yang dikendali itu Pak Zeta ya? Pak saya Bu? Zeta. Oh Pak Zeta. Yang aku PLC itu. Pembimbing saya sih Pak Dadik sama Pak Fauza. Oh, udah fix berarti. Pak Dadik teman saya. Oh iya Bu. Oh ya udah berarti. Pak Dadik siapa Mim? Teman saya. Pembimbing 1. Pembimbing 1. Oh pembimbing. Iya. Dan yang ngasih ide nih. Aulia ada ini sudah dapat pembimbing. Sudah dapat pembimbing. Aku baru itu Bu, KP Bu, mau nyelesain minggu ini Bu. Kalau ada keniatan Bu. Oh. Iya.
Ya harus dong. Bukan Kalau mau ada nggak mau tapi kelihatan nih harus. lah, tolong. Mau Kalau ada nggak mau tapi kelihatan nih harus. lah, tolong. Ya, itu sudah hukumnya bukan sunnah lagi ya, tapi wajib fardu ain gitu. Oke, ada pertanyaan. Ini yang Mustika belum ngumpul ya? Kita terakhirnya bab 2. Oh ya, nanti segera disusun ya. Ya. Oke. Lilian, apa kabar UTS-nya? Saya belum menerima, masih belum menerima. Billy. Ini udah mau UAS lagi. Nanti aku ngasih nilaimu gimana? Nggak bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya kuliahnya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.